Orang sehat tidak perlu pakai masker. Masker digunakan untuk orang sakit atau orang sehat yang sedang merawat orang sakit. Jadi Anda yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Biarkanlah orang-orang yang sedang membutuhkan masker menggunakannya supaya stok tidak cepat habis. Jadi janganlah pakai masker ketika Anda sehat, dan bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan tidak punya rasa tanggung jawab, hanya cuek-cuek saja, tidak memperhatikan keadaan sekitarnya. Bukan seperti itu juga. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya tanggung jawab iman, harus menjadi berkat di lingkungan kita. Dimulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Kita bisa mengawalinya dengan cara kita rajin mencuci tangan. Cucilah tangan Anda selama paling tidak 20 detik menggunakan deterjen, menggunakan sabun, atau Anda bisa menggunakan hand sanitizer seperti ini. Engkau oles di tanganmu. Kenapa? Supaya jari-jarimu, supaya tanganmu menjadi steril. Karena kita tidak tahu kapan kita menyentuh mata kita, hidung kita, atau mulut kita. Namun kalau tangan kita steril, otomatis itu mencegah penularan COVID-19. Penularan corona dapat dicegah. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita punya tanggung jawab iman sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita tidak peduli dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, kita juga harus menjaga jarak sosial. Kalau tidak penting-penting amat datang ke pusat keramaian, ya janganlah ke sana. Tetapi terpaksa engkau harus bertemu dengan seseorang, buatlah jarak sosial. Bukan tidak menghormati orang tersebut, tetapi untuk saling menjaga satu sama yang lain. Untuk menjadi berkat satu sama yang lain. Paling tidak engkau jaga jarak 6 kaki atau sekitar 1,82 meter. Jadi kurang lebih 2 meter. Kita jaga jarak seperti itu. Kita juga harus peduli tentang kesehatan kita. Kita harus sungguh-sungguh menjaga pola hidup kita agar tetap kuat, tetap fit. Untuk apa? Kita jadi berkat. Kita sehat, lingkungan sekitarnya juga jadi sehat. Kita kuat, lingkungan sekitarnya otomatis akan jadi kuat. Kita juga mendapatkan banyak informasi tentang kasus virus corona ini. Kasus virus corona di dunia adalah sebagai berikut. Ada 176 negara yang kena kasus virus corona. Yang terpapar sebanyak 227.761 orang. Yang sudah kembali menjadi sehat 85.985 orang. Sedangkan yang meninggal sebanyak 9.310 orang. Kasus corona di Indonesia sejumlah 309 orang yang sudah terpapar. Namun yang sudah sehat ada 15 orang. Sedangkan yang meninggal 25 orang. Fakta yang seperti ini tidak boleh mengganggu iman kita. Fakta yang seperti ini jangan sampai membuat engkau menjadi panik, gelisah, dan penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Tidak boleh yang seperti itu. Ingat baik-baik, kita adalah anak Tuhan. Kita tahu memang masker itu penting. Kita tahu hand sanitizer itu penting, bukan? Dan tidak kalah pentingnya lagi adalah iman penting untuk mengalahkan virus corona. Kita harus punya iman yang seperti itu, punya kekuatan yang seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melawan virus corona ini dengan iman kepada Tuhan. Jangan sampai di tengah-tengah kepanikanmu bisa berakibat sesuatu yang tidak penuh damai sejahtera. Di dalam keluarga misalkan, suami, istri, dan anak-anak penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Akhirnya apa? Saling curiga satu sama yang lain. Ketika suami datang, istri datang, anak-anak datang, orang tua datang, langsung dituduh. Hati-hati, jangan-jangan kamu membawa virus corona. Jadi situasinya sudah tidak penuh dengan situasi damai sejahtera. Semuanya saling curiga satu sama yang lain. Kita harus ada tindakan preventif, tetapi hati kita harus tenang. Kita harus berpikiran dengan cara yang jernih. Oleh sebab itu, kita harus belajar bagaimana untuk mengatasi corona dalam kacamata iman Kristen. Memang ada banyak pertanyaan. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana kalau saya mau beribadah kepada Tuhan? Kalau saya mau sharing minta didoakan, bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana dengan situasi yang seperti ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan seputar dengan kegiatan rohani. Kita akan membahas semuanya ini. Firman Tuhan berkata demikian. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Efesus 6 ayat 16 juga berkata demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita,
bahwa yang menjadi perisai pelindung kehidupanmu bukan hal yang lain, tetapi Tuhan sendiri menjadi perisaimu, menjadi pelindungmu. Di dalam Efesus 6 ayat 16 mengingatkan kepada kita dalam segala keadaan, termasuk sedang menghadapi virus corona seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan Anda, pergunakanlah perisai iman. Engkau punya iman, punya kepercayaan kepada Tuhan. Pergunakan itu untuk memproteksi kehidupanmu, memproteksi keluargamu, memproteksi suami, istri, dan anak-anakmu. Percayalah, engkau pasti mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Lawanlah virus corona dengan iman, dan Tuhan pasti buka jalan. Ada 3 hal bagaimana cara kita menghadapi corona ini. Yang pertama adalah kita harus percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Matius 10 ayat 29-31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat ini menjelaskan tentang pemeliharaan Tuhan terhadap hidupmu. Tuhan menjelaskan begitu luar biasa, memberikan pengertian kepada kita. Sejak kapan Anda ketika engkau mandi, keramas, dan engkau mulai menghitung berapa jumlah rambut yang jatuh? Biasanya kita cuma lihat, wah banyak ya, sedikit ya, kurang ya, banyak ya. Hanya begitu bukan? Apakah ada yang menghitung satu-satu? 80 yang jatuh? Atau 120 lembar yang jatuh? Ya, rasanya tidak banyak orang yang melakukan hal yang seperti itu. Dan orang bisa menganggap ini suatu urusan yang sepele. Namun perhatikanlah, apa yang boleh dianggap orang sebagai suatu hal yang sepele, tapi Tuhan menghitung jumlah rambutmu. Ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan betul-betul memperhatikan kita. Bahwa Tuhan betul-betul melihat kehidupan kita. Bahwa Tuhan betul-betul mengenal engkau. Dan Tuhan sungguh-sungguh mau memelihara kehidupanmu. Termasuk dengan pergumulan COVID-19 ini. Dengan pergumulan virus corona seperti ini. Kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Bahwa Tuhan lebih hebat daripada COVID-19. Bahwa proteksi Tuhan lebih dahsyat daripada serangan virus apapun juga. Amin. Kita harus percaya yang seperti itu. Memang kita tahu sampai pada saat ini masih sulit untuk menemukan obat penawar antivirus corona. Dan kita mendengarkan banyak berita bahwa ini tergantung dengan daya tahan tubuh yang ada dari seseorang yang terpapar virus corona. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, coba perhatikan. Rambut di kepala aja Tuhan hitung. Masakan Tuhan tidak memperhatikan situasi kekebalan tubuhmu, daya tahan tubuhmu? Pasti Tuhan memperhatikannya. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh percaya terhadap pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi sulit yang seperti ini? Engkau perlu membangun iman yang kuat seperti itu. Percayalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh memelihara Anda dengan penuh keseriusan. Kalau engkau setiap hari serius memperhatikan bagaimana memproteksi secara ilmu pengetahuan supaya tidak engkau kena dengan virus corona. Engkau menggunakan banyak antiseptik, banyak usaha-usaha medis lainnya. Nah, kita juga harus serius memperhatikan bagaimana iman kita mempercayai bahwa hidupku di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini poin yang pertama. Dan poin yang kedua, bagaimana kita menghadapi virus corona adalah sebagai berikut. Alkitab berkata, hidup dekat Tuhan, Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bencana nasional karena virus corona ini memang tidak mudah, tidak gampang. Namun di sisi lain kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda juga, rupanya bencana virus corona ini dapat menjadi berkat iman bagi kita semuanya. Mengapa demikian?
Karena ini membuat kita makin belajar fokus dengan Tuhan. Makin belajar untuk mencari Tuhan. Dan firman Tuhan jelas berkata kepada kita, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan datang mendekat kepada kita. Inilah saatnya bagi kita semuanya untuk memperbanyak doa. Mungkin memang kita suka mendoakan keluarga kita. Tetapi pada masa seperti ini, kita akan makin lebih banyak lagi mendoakan suami, mendoakan istri, mendoakan anak-anak, mendoakan orang tua, mendoakan lingkungan sekitar, mendoakan kerabat yang ada. Kita perbanyak hal-hal seperti itu. Kita perbanyak kegiatan rohani yang seperti itu. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tambah hari kita makin menjadi dekat dengan Tuhan. Peristiwa dari virus corona ini adalah suatu pergumulan bagi kita semuanya. Tetapi kita bukan bersyukur karena ada virus corona di Indonesia. Bukan seperti itu. Tetapi kita mampu untuk bersyukur. Di tengah-tengah bencana nasional virus corona ini, Tuhan kita, yaitu Allah Immanuel, masih mau hadir di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Ada anugerah Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang seperti ini. Justru di tengah-tengah persoalan seperti ini, engkau akan makin mencari Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin mengalami kuat kuasa dari Tuhan, dan imanmu makin bertumbuh dalam Tuhan. Jangan sebaliknya, dengan ada pergumulan seperti ini, membuat engkau menjauh dari Tuhan. Tapi ingatlah, dengan ada pergumulan virus corona ini, justru membuat keluargamu, dirimu makin dekat dengan Tuhan. Ini poin yang kedua. Dalam menghadapi virus corona ini, jadikanlah ini kesempatan untuk kita makin dekat mencari Tuhan. Dan kita akan mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan poin yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Matius 14 ayat 28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Poin yang ketiga, bertindak oleh iman, bukan dengan emosi. Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus ingin datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Petrus berseru, Tuhan izinkan saya datang kepadamu. Dan Tuhan berkata, ayo silakan. Dan Petrus berjalan mendekati Yesus Kristus, Petrus pun berjalan di atas air. Murid-murid yang lain masih di dalam perahu. Karena memang berbeda kan? Beda imannya, beda kerinduannya antara Petrus dengan murid-murid yang lain. Artinya di sini kita diingatkan untuk tidak ikut-ikutan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertindak bukan karena emosi kita, karena kebiasaan kita. Kita ikut-ikutan dengan orang lain. Tidak boleh seperti itu. Kita harus melangkah dengan iman. Termasuk ketika Anda mau pergi ke gereja hari Minggu. Engkau ke gereja apakah karena iman? Atau karena memang sudah jadi kebiasaan, karena engkau punya tradisi tiap minggu harus ke gereja, karena memang ada tugas pelayanan, kalau nggak ada tugas engkau tidak datang ke gereja, ini bukan bertindak dengan iman. Atau ingin ketemu teman di sana. Nah ini persoalan, apalagi dengan ada virus corona seperti ini. Ketika kita ikut-ikutan dengan orang lain, belum tentu engkau diberkati, tapi justru engkau akan ketimpa persoalan yang lain. Sehingga kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan. Mau ke gereja hari Minggu atau tidak? Di mana imanmu? Kalau engkau punya iman seperti Petrus berjalan atas air, lakukanlah berjalan atas air. Maka engkau bisa berjalan atas air. Tapi kalau imanmu belum sampai seperti itu, masih harus dalam perahu, ya sudahlah. Kita pakai hikmat untuk melakukan berbagai hal. Termasuk dalam ke gereja dengan tantangan persoalan seperti ini. Jangan ikut-ikutan. Pergunakan iman. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain. Selain itu juga Alkitab berkata demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Kitab Amsal menjelaskan, jika sudah tahu ada malapetaka, jangan sok-sok hebat lawan arus. Nanti apa? Nanti celaka. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ketika kita mendapatkan anjuran dari pakar-pakar kesehatan, perhatikan dengan baik. Ketika kita mendapatkan arahan dari pemerintah, kita harus simak dengan baik. Baru kita bertindak dengan bijaksana. Jangan main hatam promo, langsung saja dan sebagainya tanpa ada pertimbangan. Nanti yang repot diri sendiri.
Ayo, bijaksana dalam bertindak. Ini kitab Amsal sudah mengingatkan kepada kita dalam situasi menghadapi virus corona seperti ini. Kalau engkau bertindak dengan bijaksana, maka engkau akan dikatakan sebagai orang yang berpengalaman. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan berujung pada kecelakaan, merugikan diri sendiri. Firman Tuhan juga berkata sebagai berikut. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat ini menjelaskan ada ancaman kematian yang disebabkan oleh penganiayaan. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, memang mirip-mirip juga ya seperti COVID-19, seperti virus corona. Itu ancamannya apa? Kematian bukan? Dan apa yang terjadi? Jemaat yang ada di Yerusalem, mereka harus tersebar pergi ke Yudea dan Samaria. Mereka terpisah satu sama yang lainnya. Mereka tidak bisa lagi untuk datang beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Sama seperti yang kita dengarkan berbagai anjuran yang ada, supaya kita beribadah pakai hikmatnya Tuhan. Mungkin engkau mulai terbatas untuk datang ke gereja, tapi bukan berarti engkau sulit untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita juga dapat melakukan ibadah di rumah-rumah, di rumah kita, seperti yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Yerusalem yang tersebar di Yudea dan Samaria. Mereka melakukan ibadah di rumah mereka, di rumah saudara mereka, di rumah-rumah yang ada. Ayo saat ini kita harus menjadi pelopor untuk mengadakan ibadah di rumah. Kita pimpin ibadah di rumah. Kita melayani Tuhan di rumah. Kita jadi berkat di rumah. Kita jadi saksi Kristus di rumah. Kita membawa hadirat Tuhan yang biasa kita nikmati di gereja. Kita bawa di rumah dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini merupakan suatu kesempatan untuk kita menjadi saksi Kristus, untuk membuat orang bisa mengenal betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, mengasihi kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Dan bagaimana anak-anak Tuhan begitu rindu dan taat beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang akan melihat, wah, di dalamnya ada keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayo, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghadapi virus corona ini dengan iman di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita percaya pemeliharaan Tuhan. Dengan cara kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Dan kita belajar bertindak oleh iman, bukan dengan emosi kita. Dan saya sangat percaya, sebagaimana kita menikmati berkat-berkat Tuhan ketika kita beribadah di gereja, kita juga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dimanapun juga kita beribadah, termasuk ketika engkau beribadah di rumah. Tuhan tetap hadir dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati.